Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Saat ini kita ada di bab mengenai crisis communication atau komunikasi pada saat terjadi krisis, khususnya jika ada bencana, jika ada kejadian yang tidak terduga. Tapi lebih banyak di referensi yang menyebutkan bahwa crisis communication ini terjadi pada saat ada bencana. Bagian yang ingin menelaah lebih jauh tentang disaster atau bencana ditinjau dari sudut pandang sistem informasi, bisa cek playlist mengenai disaster recovery planning. Yang pertama, pada saat terjadi krisis, yang mungkin itu sudah diasumsikan sebagai bencana, maka akan terjadi emergensi, kedaruratan. Khususnya ini di perusahaan ya. Kalau untuk personal itu beda konteksnya. Jadi ruang lingkup yang ada di sini, jika terjadi krisis atau kedaruratan atau bencana yang menimpa satu perusahaan, entah bencana itu memang menimpa secara spesifik kepada perusahaan tersebut atau lingkungannya, atau secara lokal atau secara regional atau secara global. Ya contohnya seperti pada saat masa pandemi seperti ini. Maka di situ akan ada saat-saat atau masa-masa kebingungan, sehingga dibutuhkan komunikasi yang konsisten, komunikasi yang jelas, yang nanti akan ada level-levelnya. Mana yang paling penting disampaikan, mana yang tidak penting disampaikan, mana yang paling penting ditangani, mana yang itu bisa menunggu nanti. Nah, yang menjadi kesulitan pada saat ini adalah pada saat hal tersebut terjadi, maka biasanya akan menyebar gosip atau kalau sekarang hoax itu ya, yang bisa jadi sangat meresahkan, bisa jadi akan sangat membingungkan. Dan seperti yang kita tahu bersama-sama bahwa hoax atau rumor begitu kalau di dalam teori seperti ini itu sangat merugikan. Entah hoax itu melebih-lebihkan kebaikan ataupun melebih-lebihkan kejelekan, semuanya sama-sama merugikan. Sehingga perlu diklarifikasi di dalam crisis communication. Deliver news that the audience does not want to hear it or receive. Nah, tetapi ada juga beberapa hal yang meskipun itu negatif, tapi tetap harus disampaikan. Nah, hal-hal seperti ini yang sangat sulit ya bagi orang-orang yang tugasnya menyampaikan. Nah itu. Some people prefer their bad news to be direct and concise. Nah, pada saat menyampaikan berita yang negatif, maka beberapa orang akan memilih sudahlah langsung saja, nggak usah basa-basi. Apalagi ada beberapa orang yang ya saya tahu persis meskipun yang disampaikan itu negatif, tetapi tetap diawali dengan guyonan-guyonan yang akhirnya terasa kering gitu ya, terasa garing. Ini orang ini tidak punya sense of crisis gitu, tidak punya empati. Sudah tahu sedang dalam kondisi begini, malah guyonan. Nah misalnya begitu itu banyak ya yang seperti itu. Tapi orang yang menyampaikan juga punya alasan loh. Saya ini supaya cair situasinya begini. Ya, kalau saya lebih memilih dalam kondisi seperti itu sangat tidak etis ya.
Others may prefer a less direct to approach. Tapi juga ada yang seperti tadi, lu ya jangan, nanti mereka langsung tiba-tiba bersedih. Ya kita harus empati dong dengan mereka, begitu. Di masa-masa seperti ini mereka butuh hiburan, begini, dan begini. Nah itu negative news message. Jadi ada dua sudut pandang yang harus dipilih, mau langsung atau bertele-tele dulu, ya ice breaking dulu begitu. Tetapi bertele-tele atau tidak, kita tetap harus percaya bahwa menyampaikan berita yang buruk tadi itu harus jelas dan konsisten. Istilah yang digunakan tidak boleh, kalau bahasa Jawa itu silih genje, yang pada saat awal ngomong misalnya meninggal dunia begitu, kemudian berikutnya bilang oh enggak, tidak meninggal dunia, tapi kita menunggu berita lebih lanjut. Nah itu enggak boleh. Help the receiver understand accept the news. Jadi jika memang ada berita buruk, ya kita harus konsisten bahwa berita buruk ini memang harus diterima begitu. Maintain trust and respect, sehingga pada saat menyampaikan attitude kita, sikap kita itu juga harus dilihat, ya, gestur, body language pada saat menyampaikan. Ya kalau memang itu dalam kondisi berduka, ya kita harus ikuti ya, supaya tetap ada respect. Maintain the relationship, ya khususnya jika memang itu berita yang dukanya cukup dalam, ya memang harus disampaikan dengan baik. Reduce the anxiety, jangan membuat orang penasaran, bertele-tele, dan akhirnya malah orang menunggu-nunggu ini mau nyampaikan apa sih begitu. Bahkan mungkin beberapa sudah mendengar gosipnya atau rumornya, sudah tahu kita ini menunggu-nunggu masih bertele-tele saja. Nah misalnya langsung gitu, kenapa sih? Nah misalnya begitu. Kemudian skenario pendekatan, ya, jadi sebelum menyampaikan berita negatif, ya kalau itu memang untuk kalangan terbatas, ya kita pendekatan terlebih dulu kepada orang-orang tersebut dan melakukan klarifikasi. Dalam artian klarifikasi ini, kita harus mampu menjelaskan sejelas mungkin tanpa ada keraguan-raguan. Kalau memang itu sangat sensitif, ya sampaikan dengan tertutup. Jangan semuanya dalam kondisi terbuka, semua bisa mendengar. Kalau memang itu harus disampaikan private, ya private. Do not contradict non-verbal message. Menyampaikan berita duka tapi senyum-senyum, ya jangan begitu ya. Jangan kontradiksi apa yang disampaikan dengan bahasa tubuhnya, khususnya begitu. Dan kalau perlu ada skripnya, kita menyiapkan skenario. Jadi ada buffer or cautionnya. Jadi ada jeda yang dalam tanda kutip baik, jedanya itu ya, bukan jeda yang jelek. Dan kita bersiap gitu jika terjadi respon yang tidak diinginkan, khususnya begitu. Ya, jadi ya kita berterima kasih begini begitu ya. Padahal sebenarnya ada yang kurang di baliknya itu. Explanation.
Nah, ini kalau bahasa tulis biasanya ya, "We are writing to let you know this that has been bla bla bla," begitu, ya. Jadi begini rekan-rekan, saat ini kita mengalami musibah, kita semua tahu, ya, tetapi di balik musibah ini pasti ada hikmahnya. Tapi meskipun demikian kita tetap harus mewaspadai. Nah, misalnya begitu. Kelihatan sulit sih memang ya, tetapi ya itu yang memang kita hadapi, mau tidak mau. This unexpected increase in demand that has resulted, nah, temporary out of stock. Nah, kalau seperti ini sih masih bisa diterima mungkin ya. Tapi kalau itu berita tentang meninggal atau seperti masa pandemi ini ya, yang paling sulit disampaikan misalnya ada teman kita yang terindikasi positif COVID-19. Ya kalau mungkin pada saat awal itu sebagai aib ya. Tapi kalau sekarang itu kan memang sudah banyak ya. Kita harus menerima. Ya, kita harus menerima apa adanya. Dan kita harus percaya bahwa ini bisa sembuh begitu. Nah, hal-hal seperti ini yang memang harus disampaikan. Berita negatif, iya. Tetapi mau tidak mau itu ya memang harus tersampaikan. Dan redirect dalam artian ada sesuatu yang jelek tapi kita memutar saja begitu ya. Nah, kalau misalnya di produk, while you wait we encourage you consider using. Nah, ini tertunda nih barangnya begitu atau tertunda pengirimannya. Ya, maka kita mengalihkan perhatian dari pihak customer tadi bahwa ada yang bisa disampaikan loh ya begitu. Ya, selama menunggu mungkin tertarik dengan produk kami begini begini begini. Nah, itu contohnya. Demikian untuk sementara di bab mengenai crisis communication, kita akan lanjutkan lagi di bagian berikutnya. Masih di mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.